Mission 3. Pada misi ketiga kali ini, kita akan bermain-main dengan data produk. Di halaman HTML, data produk terletak di dalam kontainer Ion Card. Ini dia nih. Satu Ion Card berisikan data produk. Bagaimana jika memiliki dua data produk? Anda boleh saja menggandakan kontainer Ion Card seperti ini. Boleh saja melakukan hal ini, yaitu mengcopy data produk di halaman HTML sebanyak yang Anda mau. Tetapi, hal ini hanya akan menghasilkan data produk dengan jumlah yang statis. Jumlah yang statis artinya jumlah produk tidak dapat bertambah atau berkurang lagi secara otomatis begitu program dijalankan. Seandainya saja Anda memiliki data produk dari sebuah database, Anda seharusnya bisa menampilkan produk-produk dari dalam database itu dengan jumlah data yang tidak menentu. Bisa bertambah, bisa juga berkurang. Untuk mengatasi hal ini, Anda membutuhkan Angular Directive NG4. Kita batalkan dulu penggandaan Ion Card tadi. Kita beralih sejenak menuju controller komponen produk. Di sini kita akan membuat sebuah array yang berisikan objek-objek produk. Perhatikan caranya. Products, ini nama arraynya, sama dengan kurung siku. Kurung siku itu adalah tanda sebuah array. Di dalam tanda kurung siku ini, kita akan membuat 5 buah. Kita siapkan dulu tempatnya. Titik-titik, ini objek pertama. Koma, objek kedua. Koma, objek ketiga. Koma, objek keempat. Koma, objek kelima. Kita enter dulu saja. Kemudian, untuk tiap-tiap objek ini, kita berikan tanda kurung kurawal. Karena ini adalah sebuah objek, maka dia boleh memiliki properti. Kita tambahkan 4 buah properti pada tiap-tiap objek, yaitu properti name untuk memberikan nama objek, kemudian properti price untuk menentukan harga awal sebuah produk, kemudian properti discount untuk menentukan prosentase diskonnya, dan properti URL untuk menentukan lokasi gambar dari produk tersebut. Perhatikan cara penulisannya. Properti pertama, titik 2 diikuti dengan value-nya, koma, properti berikutnya yang kedua, titik 2 value-nya, koma, properti yang ketiga, titik 2 value-nya, koma lagi, dan properti yang keempat, titik 2 value-nya. Anda boleh menuliskan
data apa saja pada value masing-masing properti. Nah, misalkan seperti ini, kelima objek saja saya isi dengan data. Kita kembali lagi ke halaman HTML. Kita akan atur supaya halaman HTML ini bisa menampilkan kelima objek produk yang sudah dibuat tadi. Tetapi, bukan dilakukan dengan cara menandakan secara manual pada kontainer iron card. Karena yang sebenarnya ingin kita gandakan adalah kontainer iron card, maka di dalam tag iron card ini kita tuliskan bintang ng4 sama dengan let item of product. Let item of products ini cara kerjanya mirip seperti for each. Dia akan melakukan iterasi sejumlah elemen dari array products. Pada tiap kali iterasi, elemen dari array tersebut akan dimasukkan dalam variabel item. Kita ingat tadi, untuk tiap elemen array products adalah sebuah objek. Maka properti dari objek itu yang akan kita tampilkan di dalam kontainer iron card. Kita mulai dari gambarnya. Di sini kita tuliskan nama file dari gambar tersebut. item.url. Kemudian nama produknya, kita tidak lagi menggunakan variabel product name. Kita ambil properti dari item. Kemudian untuk harganya, sementara ini adalah harga setelah didiskon. Untuk paragraf yang ketiga ini, sebenarnya kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kita hapus saja. Dan lihat, kita masih memiliki ngIf. ngIf ini dipakai untuk mengatur kapan paragraf yang pertama ini muncul atau tidak muncul. Paragraf pertama yang menampilkan harga awal dengan tanda coretan seharusnya muncul ketika ada diskon. Berarti kita ganti seperti ini. Item titik diskon lebih besar 0. Selesai. Mari kita lihat hasilnya terlebih dahulu di browser. Aplikasi saya sudah bisa menampilkan 5 buah produk. Ini produk pertama, produk kedua, produk ketiga, produk keempat, dan produk kelima. Barangkali Anda membutuhkan nomor produk atau nomor indeks dari elemen array. Anda bisa melakukannya dengan cara
ketikkan let I sama dengan indeks. Ini artinya Anda akan mengambil nilai indeks dan diletakkan ke dalam variabel I. Untuk menampilkannya, kita bisa menambahkan di dalam card content. Kita ketikkan I plus 1 karena nilai indeks diawali dengan angka 0. Kita ingin supaya nomor yang tampil pertama adalah angka 1, maka kita tuliskan di sini adalah I plus 1. Kita lihat hasilnya di browser, sudah muncul nomor produknya, produk pertama, produk kedua, produk ketiga, produk keempat, dan terakhir produk kelima. Demikianlah cara penggunaan NG4 sekaligus untuk mengakhiri misi kita kali ini.